Kategori layak investasi dengan outlook stabil. Sejauh mana laporan ini memengaruhi pergerakan IHSG? Kita bahas bersama Akil Triadi, Senior Research Analis Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mas Akil, apa kabar? Iya, selamat pagi Mas ya, alhamdulillah baik. Mas Akil, ini ada kinerja IHSG yang selama sepekan ini melaju positif. Seberapa besar menurut Anda kontribusi laporan S&P Global Ratings yang mempertahankan rating Indonesia ini terhadap kinerja IHSG? Dan apakah sebetulnya ada sentimen lain pada sepekan terakhir kemarin itu? Iya, kalau kita lihat memang dari penguatan IHSG selama sepekan memang ditenggarai oleh adanya pengumuman dari S&P yang memang ini sedikit ya di luar ekspektasi dari pasar, karena kalau kita flashback ke belakang gitu ya, bahwa lembaga peringkat rating global tuh uh, outlook-nya ataupun juga tone-nya tuh lebih cenderung negatif gitu ya, kayak contohnya Moody's ya, itu lebih cenderungnya negatif ke outlook kita. Terus kalau di S&P sendiri, tadinya investor juga berpikir, kayaknya ini akan ikutin dari Moody's nih, akan ada not khusus ya dari mereka. Tapi ternyata pada pekan kemarin S&P bilang kita masih stabil, dan kalau kita lihat secara apa concern-concern dari S&P sendiri, memang ini cukup relevan ya apa yang dilakukan juga oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan dari fiskal, karena banyak dari poin yang difokuskan oleh investor global ya tentang fiskal kita gitu, bagaimana cara pemerintah ini mengelola anggaran dengan sebaik mungkin, dan memang outlook-nya ataupun juga nanti proyeksi ke depannya adalah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita melihat dari S&P sendiri memang cukup berpengaruh pada pekan kemarin. Dan kedua yang memang menjadi concern dari investor adalah terkait dengan perang Timur Tengah ya. Itu masih sampai saat ini juga mempengaruhi bagaimana jalannya IHSG pun juga saham-saham di luar sana ya. Karena kalau tensi perang ini terus berlanjut, terus minyak mentahnya naik lagi gitu ya. Nah ini resikonya ke inflasi kan. Jadi investor jadi kurang suka gitu ya kalau harga minyak naik dan inflasi juga tinggi. Nah jadi nanti itu akan saling relevan ya. Cuman kalau untuk pekan kemarin memang mayoritas didorong S&P. Jadi kalau kita bertanya lagi ya, apakah S&P ini akan panjang gitu ya efeknya untuk kenaikan IHSG? Kami melihat mungkin akan secara short term sampai dengan medium term gitu ya. Kenapa? Karena memang dari S&P sendiri ini lebih banyak kepada perilaku dari investor ya. Berbeda hal dengan MSCI. Kalau MSCI Oke. kan lebih ke indeks. Jadi dia akan sangat berpengaruh untuk MSCI karena dia langsung membobotkan ataupun juga langsung memasukkan saham-saham apa aja nih yang bagus untuk diinvestasikan. Cuman kalau S&P itu juga rating gitu ya. Ini lebih banyaknya ke perilaku investor. Oh, ternyata di Indonesia oke nih untuk investasi, masih stable gitu. Jadi lebih pengaruhnya adalah secara jangka pendek dan jangka menengah. Seperti itu, Mas ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kinerja IHSG secara jangka pendek dan juga jangka panjang, nih Mas Akil, tadi Anda juga sempat mention bahwa sebetulnya investor ini sempat waspada begitu sebelum S&P merilis rating begitu, karena mewaspadai seperti lembaga pemeringkat lainnya, ada juga Fitch dan juga Moody's yang memutuskan outlook Indonesia di negatif. Sementara S&P ini berbeda begitu, outlooknya di stabil. Kalau Anda melihat perbedaan ini, pertimbangan-pertimbangannya mengapa demikian? Apakah memang dari waktu ke waktu pemerintah sudah mulai merevisi dan juga melakukan perbaikan dari rating-rating lembaga pemeringkat sebelumnya? Ya, jadi itu sangat relevan apa yang dilakukan oleh pemerintah juga ya. Kenapa juga terjadi perbedaan? Pertama, eh, apakah memang ada benar dan salah? Tidak ya, karena memang ini adalah salah satu metodologi mungkin berbeda antara S&P dan juga Moody's. Kita mungkin belum bisa membedah secara detail apa yang membuat ini terjadi perbedaan, tapi selambat laun seperjalanannya waktu memang ada perbaikan dari fiskal kan, dari dari rating Moody's sendiri kan juga concernnya juga banyak lebih ke fiskal, dan juga si S&P lihat ada perbaikan ya, bahkan mereka juga memandang positif terkait dengan DSI yang satu explore itu. Jadi itu diharapkan memang mengurangi ya dari ekspor-ekspor di bawah tangan gitu. Jadi kalau kita melihat secara outlook-nya dan juga kita lihat kinerja dari pemerintah untuk mengevaluasi anggaran-anggaran mereka, seperti kemarin kan MBG juga dievaluasi secara anggaran, baik juga secara manajerialnya, Hmm. terus juga dari DSI dan juga Danantara memang kelihatannya juga sudah mulai memperbaiki ya. Apalagi kalau
guidance dari Danantara tuh jelas gitu ya. Mereka bilang bahwa ya BUMN ini akan coba diefisiensikan. Bahkan kalau kita baca gitu ya di beberapa kanal berita bahwa memang BUMN ini anak-anak usahanya lagi dipangkas-pangkasin nih. Gimana caranya Hmm. supaya mereka lebih efektif dalam bekerja. Jadi eh, tergantung dari bagaimana komunikasi ya dari pemerintah sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat secara apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah itu adalah tone-nya sebenarnya positif. Namun balik lagi apa yang dikatakan SNP juga cukup bold gitu ya. Ini tergantung bagaimana pelaksanaannya. Memang benar DSI ini secara jangka pendek pun juga sampai jangka panjang ya itu akan berpengaruh secara positif karena kebocoran-kebocoran ekspor itu juga akan mulai teratasi. Cuman bagaimana pengaplikasian di lapangan gitu ya. Seperti contohnya MBG gitu ya. Nah, kalau MBG itu kan kita lihat mungkin secara jangka panjang nanti akan lebih terlihat gitu ya karena dari kualitas dari sumber daya manusianya itulah fokusnya. Cuman kalau kita melihat prakteknya secara praktek di lapangan gitu ya. Ini banyak kebocoran-kebocoran malah terjadi di program MBG-nya Pak Prabowo gitu. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah sudah evaluasi apa yang sudah dilakukan dari tahun 2024 Hmm. akhir sampai dengan sekarang Oke. itu perlu diapresiasi dan itu juga dilihat oleh S&P. Oke, Mas Akil, kalau kita lihat juga ketika Moody's dan Fitch mengeluarkan laporan dan juga rilis, IHSG merespons ataupun pasar merespons dengan penurunan IHSG yang cukup dalam. Sementara ketika S&P mengeluarkan rilis ini, IHSG memang naik begitu menghijau, tapi di luar ekspektasi ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi, penaikannya cukup lambat. Menurut Anda mengapa demikian? Iya, jadi kalau kita melihat memang sebenarnya yang paling berdampak kembali ya kepada harga saham ISG sendiri kenapa turunnya signifikan karena kan sebelumnya juga dibarengi oleh MSCI gitu ya. MSCI Mhm. nge-freeze dari emiten ataupun juga saham-saham di Indonesia itu sangat signifikan apalagi mereka concern juga terkait dengan keterbukaan informasi di ISG kita. Jadi downside itu banyak banget kemarin waktu ada MSCI, Moody's juga turunin rating langsung down gitu ya. Mhm. Jadi memang yang paling paling banyak biasanya kan berita negatif ya. Bahasanya kalau kita secara sehari-hari berita negatif itu adalah yang paling banyak dimakan oleh orang dan itu paling Mhm. ratingnya Mhm. tinggi gitu ibaratnya. Nah Aha. kalau outlook stabil pun juga jadi positif gitu ya, itu biasanya tidak begitu signifikan secara respon dari investor gitu ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya yang sangat berpengaruh itu adalah MSCI masih ya, karena MSCI ini kan masih ibaratnya nge-freeze dari emiten-emiten di Indonesia Mhm. untuk Mhm. bisa diinvestasikan oleh investor global. Jadi sebenarnya yang paling signifikan kami melihat masih di posisi MSCI karena mereka indexing, bukan lebih ke rating outlook. Dan posisinya juga itu masih sampai nanti November gitu ya. Jadi kami melihat makanya potensi ataupun juga proyeksi dari ISG kita sendiri secara short term sampai dengan medium term ini masih akan cenderungnya positif, namun belum begitu sesignifikan. Mhm. Apakah pertanyaannya bisa sampai 7.000 ISG? Possible kalau nanti di Mhm. MSCI-nya ini bisa merubah outlook ataupun juga cara mereka melihat indeks kita ini memang sudah bagus ya secara pengelolaan. Oke, berarti ini kalau kita garis bawahi sebetulnya pasar itu lebih sensitif dengan berita-berita buruk begitu ya, lebih besar meresponnya terhadap berita negatif dibandingkan positif. Tapi kalau kita melihat berita positif lagi di rilisnya S&P, Mas Akil, Anda melihat sektor mana saja sih yang paling diuntungkan setelah rilis S&P ini? Karena jika kita lihat pekan kemarin ini sektor perbankan cukup signifikan mengatrol IHSG pada pekan lalu. Ya, betul. Jadi kalau kita bicaranya adalah investor asing gitu ya, Hmm. mereka pasti masuknya ke saham-saham yang punya likuiditas tinggi, banking. Itu pasti mereka akan masuk ke sana ya, karena kalau kita melihat mereka kan masuk itu nggak yang cuman 1T, 2T, bahkan bisa ratusan bahkan ribuan T. Ketika dia masuk ke saham yang memang likuiditasnya rendah, mereka bisa masuk tapi nggak bisa keluar nanti gitu ya, karena Hmm. secara transaksi perdagangannya tidak begitu besar. Jadi eh, pasti ketika ada outlook yang lebih cenderungnya tone-nya positif, maksudnya kita tadinya ekspektasinya akan di downgrade ternyata malah jadi stable ataupun juga di luar ekspektasi kita ya Hmm. pasti asing lebih ngelihatnya ke saham-saham yang memang punya market cap besar enggak cuma dari banking bahkan juga top tier di atasnya lagi gitu ya maksudnya dari market cap yang juga cukup besar misalnya kayak Astra ataupun juga Telkom itu kan juga cukup besar tuh nah itu mungkin akan jadi masuk ke wishlist-nya dari investor asing.
Jadi kalau kita melihat sektor apa aja, ya perbankan pasti itu akan menjadi nomor satu. Kedua, lihat dari market cap yang memang punya fundamental yang memang secara jangka panjang sudah teruji. Kayak misalkan telekomunikasi, otomotif itu juga menjadi concern-nya dari para investor global gitu ya. Walaupun kita secara lihat secara sektoral memang tidak begitu positif, misalnya kayak otomotif gitu ya, penjualan dari mobil sendiri itu juga tidak begitu bagus dibandingkan beberapa tahun belakangan yang mungkin penjualannya sudah sampai 1 juta unit gitu. Cuman kalau sekarang kan agak susah nih sekarang penjualan Hmm, karena hmm. banyak persaingan dan juga secara makroekonomi juga tidak begitu bagus untuk penjualan mobil. Jadi investor lebih fokusnya kembali adalah kepada saham yang bisa liquid gitu ya. Mhm. Oke, kalau kita lihat juga, Mas Akil, meskipun ini S&P mempertahankan rating dan juga outlook masih stabil begitu, masih ada tantangan yang jadi catatan S&P. Di antaranya adalah pendapatan per kapita yang masih terbatas, basis penerimaan pajak dan juga ekspor yang belum cukup luas, hingga sektor keuangan domestik yang masih perlu diperdalam. Dari sekian banyak catatan ini, mana yang paling menantang dan dikhawatirkan oleh investor? Iya, kita lihat memang apa yang terjadi di Indonesia sendiri ya nanti akan direspon oleh S&P sendiri itu adalah kepada bagaimana kita bisa mengelola anggaran fiskal dari Indonesia ya. Mhm, Ketika nanti masih banyak kebocoran dan memang secara program yang sudah dicanangkan pemerintah ini tidak berjalan baik gitu ya. Karena kalau kita bicara program-programnya sendiri sebenarnya positif dan bisa bagus dampaknya terutama ke tadi pendapatan per kapita. Kalau mhm. kita bahas tentang hilirisasi, terus juga hilirisasi ini kan kalau kita lihat dampaknya cukup signifikan kalau kita bisa kelola dengan bagus karena kita tidak mengekspor dari bahan mentah saja kita bisa naikkan nilai jual tambahnya gitu. Jadi itu sebenarnya bisa secara jangka panjang pun itu bisa menaikkan dari pendapatan per kapitanya kita juga karena kalau kita melihat secara eksekusi sampai saat ini hilirisasi belum begitu ataupun juga dilaksanakan dengan baik dan juga dilaksanakan dengan signifikan gitu. Jadi kita masih perlu melihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh pemerintah di lapangan, apakah nantinya itu akan menjadi salah satu pendorong dari pendapatan per kapita kita juga. Dan selain itu juga, apakah nanti kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi di perjalanan pemerintah ya, periode pemerintah saat ini, itu apakah masih akan ada nanti ke depannya? Karena tone-nya juga agak cukup berbeda gitu ya dari para investor melihat oh ternyata banyak nih kebocoran, banyak yang ditangkap gitu ya dari kasus-kasus korupsi gitu ya. Nah, Mhm. cuman ini kan tone-nya kadang orang melihatnya berbeda ya. Apakah itu positif ataukah itu negatif ya? Biasanya kalau negatif kan pandangannya, wah ternyata banyak ya yang ibaratnya korupsi gitu ya. Terus kedua yang mungkin positifnya adalah ih bagus nih gitu ya dari koruptor-koruptor berhasil ditangkap. Nah, jadi itu salah satu perbedaan pandangan juga ya bagaimana investor melihat apa yang terjadi di kebijakan pemerintah. Tapi satu hal yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana program ini bisa berdampak kepada perekonomian. Mhm. Karena kan dari investor sendiri pasti mereka ada return gitu ya. Ketika dari return dari mereka itu sedikit gitu ya dibandingkan dari resikonya yang masih tinggi, belum lagi kalau mereka menghitung dari resiko global ketika dari Timur Tengah juga masih panas gitu ternyata Oke. returnnya dari kita masih tidak begitu baik dan mereka mungkin akan outflow lagi gitu. Cuman kalau pengimplementasian dari kebijakan pemerintah yang bagus berdampak kepada ekonomi yang memang ditargetkan pemerintah sampai 8% ya, itu akan sendirinya akan ikut gitu ya dari returnnya ISG pun juga dari returnnya investor global seperti itu. Oke, Mas Akil, tampaknya juga ini, investor sedang harap-harap cemas terhadap bulan Juli. Kalau kita lihat trennya di tahun 2026, dari Januari hingga Juni ini kan negatif terus, terus turun begitu. Tapi kalau kita lihat histori 10 tahun terakhir IHSG selalu hijau di bulan Juli. Apakah Anda optimistis tren ini akan berlanjut di tahun ini, seiring juga dengan ada rilis S&P Global Ratings, Mas Akil? Iya, betul. Jadi kalau kita melihat memang secara historikal biasanya investor tergantung dari periode gitu ya. Misalnya pada bulan Maret itu banyak dari bulan puasa gitu ya. Jadi mungkin market akan lebih cenderung rendah ya dari transaksinya sendiri. Terus juga kayak misalnya musim libur panjang gitu, transaksi tidak begitu ramai, jadi ISG-nya so-so tidak begitu signifikan gerakannya. Jadi memang secara seasonality itu cukup berpengaruh ya kepada pergerakan harga saham. Dan di bulan Juli ini setelah libur panjang ya, itu kelihatannya memang transaksi akan mulai coba perlahan naik gitu ya
Karena kalau kita melihat dari sisi investor kan juga punya mungkin kesibukan masing-masing dan pun juga trader gitu ya. Trader juga ini cukup mempengaruhi ya dari sisi kenaikan IHSG, kenaikan dari harga-harga saham itu juga cukup mempengaruhi karena walaupun mereka juga cenderungnya adalah short term untuk taking profit secara cepat gitu ya, itu setidaknya itu akan mempengaruhi dari kenaikan harga saham. Jadi kalau kita melihat secara historikal memang di Juli ini tone lebih cenderung positif. Mhm, Maka nanti pertanyaannya apakah nanti di akhir tahun akan ada window dressing, mhm. yaitu deket banget tuh nanti sama pengumuman MSCI atau kalau Heeh, kita heeh. ngelihat ya. Jadi kalau di MSCI ini tone-nya masih sama nge-freeze dari market ISG ya mungkin window dressing akan agak agak cukup sulit terjadi gitu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi Mas Yan bahwa apakah Juli ini akan positif seperti historical? Ya potensinya ya karena secara seasonality banyak sudah selesai ya begitu dari libur Lebaran. Mhm, mhm. Sorry libur panjang dari yang Oke. kalau kita kan di Indonesia sendiri libur anak sekolah gitu ya. Mhm, Itu mhm. kan dari para investor pun juga keluarga-keluarga yang memang berpergian ke luar negeri mungkin tidak akan aktif gitu ya di transaksi di saham gitu. Jadi kalau kita melihat memang itu behavior dan itu seasonality. Oke, Anda sempat juga tadi mention terkait dengan MSCI. Kita ketahui MSCI ini masih pertahankan ataupun freeze saham Indonesia pada review Agustus 2026. Sebetulnya kalau kita lihat secara tahun ini aja, apa sih yang perlu diantisipasi oleh investor dalam beberapa bulan ke depan hingga akhir tahun, Mas Akil? Ya, yang perlu diwaspadai adalah kita harus update terus ya terkait bagaimana perang di Timur Tengah. Kalau tensinya terus meningkat, harga minyak juga perlu diperhatikan. Kalau harga minyaknya terus naik, ini juga nggak bagus sebenarnya untuk perekonomian kita. Inflasi naik, terus suku bunga juga naik, ya kita akan sulit nih untuk secara pertumbuhan dari ekonomi dan juga secara dari posisi pertumbuhan laporan keuangan dari emiten-emiten ya. Karena itu kan nantinya akan langsung terpengaruh kepada fundamental perusahaan. Nah, terus yang ketiga itu terkait dengan suku bunga ya. Suku bunga memang juga menjadi perhatian karena kalau inflasi terus naik, kalau tetap tinggi dari inflasi sendiri, ini banyak berdampaknya kepada saham-saham yang memang cukup sensitif terhadap suku bunga dan yang berikutnya adalah rupiah ya karena rupiah ini cukup mengkhawatirkan Mhm. beberapa hari terakhir karena kita lihat sudah ke 18.000 dan harapannya memang dari Bank Indonesia ini bisa menjaga ya stabilitas dari rupiah kita karena kalau kita lihat kan kenapa rupiah sendiri melemah banyak ya faktornya gitu termasuk dari outflow dari investor asing baik itu di pasar bond ataupun juga di saham. Jadi kalau kita melihat memang itu yang perlu diwaspadai tidak hanya dari posisi domestik terus juga secara global itu juga perlu diperhatikan. Jadi kami lebih menyarankan ya kepada investor, kami juga sering diskusi gitu ya kepada nasabah-nasabah bahwa Mhm. ya untuk saat ini di banyak ketidakpastian ya kita lebih cenderung untuk short term trading karena itu akan lebih possible untuk kita mendapatkan return dibandingkan kita langsung inilah waktu yang tepat untuk beli secara jangka panjang karena market masih tidak stabil gitu ya, belum ada kepastian terkait dengan outlook rating, belum ada kepastian tentang perang kapan selesainya, itu menjadi resiko yang cukup tinggi. Jadi ketika resiko cukup tinggi ya kita dengan cara bagaimana kita bisa mendapatkan return setidaknya untuk bisa mengamankan dari dana yang kita punya. Jadi itu saran dari kami untuk short term trading. Oke, Mas Akil, artinya Anda sepakat dengan respon Pak Purbaya ketika S&P Global Rating ini mengeluarkan rilis begitu, Pak Purbaya langsung bilang, ini waktunya masuk ke pasar saham dan segera jual dolar. Apakah Anda sepakat, Mas Akil? Oke, kalau kita melihatnya kalau apakah ini waktunya untuk membeli saham dan jual dolar gitu ya? Mungkin kalau secara jangka pendeknya ya, karena dari ini balik lagi ya, rating dari S&P sendiri ini adalah menggambarkan perilaku dari investor. Oke, ini rating Indonesia sebenarnya masih oke kok, masih stable gitu ya. Itulah ibaratnya yang diomongin sama MSCI, sorry, diomongin sama S&P. Ini oke kok Indonesia untuk investasi. Nah, habis itu apakah mereka akan chip in langsung masuk ke pasar saham? Oh, belum tentu. Itu balik lagi keputusan masing-masing para investor global. Nah, cuman ada pasti beberapa investor global yang oke, saya percaya S&P, saya masuk gitu ya ke pasar Indonesia mungkin dengan dana berapa persen gitu ya masuk ke Indonesia lagi. Cuman
Kalau apakah ini waktu yang tepat untuk serok saham untuk kita long term jangka panjang gitu ya, kami sih belum ada arah ke sana ya, karena balik lagi yang tadi sudah kita sebutkan bahwa ketidakpastian masih cukup banyak, walaupun memang kami percaya juga niat dari para pemerintah pun juga memang memperbaiki ya kepercayaan dari investor, memperbaiki citra dari pemerintah sendiri, karena beberapa program yang memang banyak ya dikritik, dan kalau kita lihat memang sudah ada evaluasi dari mereka, dan ini juga sebenarnya tone-nya cukup positif ya, ketika investor melihat wah dari pemerintah ternyata sudah ada perbaikan Pak, dari MSCI, dari concernnya Bursa Efek Indonesia OJK itu juga sudah memperbaiki dari kualitas keterbukaannya sendiri. Jadi ini sebenarnya tinggal menunggu ya bagaimana nanti respon dari MSCI kalau kita melihatnya. Oke, kalau kita lihat juga ada evaluasi, perbaikan dari pemerintah dan juga dari BI, Bursa Efek Indonesia dan juga OJK termasuk juga Bank Indonesia. Namun investor juga masih melihat begitu adanya ketidakpastian yang juga cukup tinggi. Terima kasih Senior Research Analis Panin Sekuritas Akhil Triadi atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Terima kasih Mas Yani. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda dengan informasi dari Spanyol yang jadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor tipis.